time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Saya atas nama Maria Imelda dengan NIM 081 24339 dari kelas A semester 2 akan memaparkan materi mengenai perkembangan emosi dan moral anak dan remaja. Baik, langsung saja kita pada materinya. Yang pertama, perkembangan emosi. Dalam perkembangannya, seorang individu pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam keduanya ia akan mengalami banyak perubahan dalam dirinya, baik perubahan dalam penampilan, cara berpikir, maupun perubahan cara bersikap dalam bergaul. Emosi tersebut mencerminkan upaya seseorang atau kesiapan untuk menetapkan, mempertahankan, dan mengubah hubungan antara orang dan lingkungannya. Yang pertama, kita lihat pengertian emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleksi, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Menurut para ahli pengertian emosi, yang pertama menurut Goleman, bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, menurut Samsudin, mengemukakan emosi merupakan suatu suasana yang kompleks dan gerakan jiwa yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Yang berikut, ada dua macam emosi, yaitu yang pertama, emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua, emosi psikis diantaranya adalah yang pertama perasaan intelektual, yang kedua perasaan sosial, yang ketiga perasaan sosial, yang keempat perasaan keindahan atau etis, dan yang terakhir yaitu perasaan ketuhanan. Yang berikut mekanisme emosi. Proses terjadinya emosi dalam diri seseorang menurut Lewis and Ross belum ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu elektor, yaitu adanya dorongan peristiwa yang terjadi. Contohnya peristiwa banjir, gempa bumi, maka timbulnya perasaan emosi seseorang. Yang kedua, receptors, yaitu kegiatan yang berpusat pada sistem saraf. Contohnya akibat peristiwa banjir tersebut, maka berfungsi sebagai indera pendengar. Yang ketiga, states, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis. Contohnya gerakan refleks atau terjadinya pada sesuatu yang terjadi. Yang berikut expression, yaitu terjadinya perubahan pada rasiologis. Contohnya tubuh tegang pada saat tatap muka. Yang berikut experience, yaitu persepsi dari individu pada kondisi emosinya. Baik, yang ketiga fungsi emosi. Yang pertama merupakan bentuk komunikasi. Yang kedua berperan dalam mempengaruhi kepribadian atau penyesuaian diri anak. Yang ketiga mempengaruhi iklim psikologis. Yang keempat tingkah laku yang sama, dan yang kelima ketegangan emosi yang dimiliki anak. Yang berikut perkembangan moral. Yang pertama, pengertian moral. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mos atau moris,
yang berarti adat istiadat, peraturan, atau nilai-nilai, atau tata cara berbicara. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku tersebut sesuai dengan nilai. Nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Yang ketiga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Yang keempat, sikap orang tua dalam menerapkan norma. Yang ketiga, proses perkembangan moral. Yang pertama, pendidikan langsung. Yang kedua, identifikasi. Dan yang ketiga, proses coba-coba. Yang keempat, kondisi moral remaja, yaitu yang pertama, pandangan moral individu. Kedua, pandangan moral individu terpusat. Ketiga, penilaian moral semakin kognitif. Keempat, penilaian moral semakin egosentris. Dan yang terakhir, penilaian moral secara psikologis. Yang kelima, tujuan pendidikan moral, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman terhadap suatu pandangan moral. Yang kedua, mengembangkan keyakinan. Yang ketiga, mengambil sejumlah norma, nilai, dan kebajikan konkret. Dan yang keempat, mengembangkan kecenderungan. Dan yang terakhir, penilaian moral secara otonomi relevix. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, maka saya akan minta maaf. Terima kasih.